Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali silaturahim dan ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan aktivitas kita ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat mukjizat ilmiah. Jadi mukjizat yang terkait dengan keilmiahan. Ilmiah itu adalah pelajaran-pelajaran terhadap alam semesta yang kemudian itu dirumuskan dan selaras dengan ayat Al-Quran yang jauh sebelum ilmu atau ilmu pengetahuan ilmiah itu ditemukan. Kemarin kita sudah mempelajari bersama-sama tentang 6 tahap permulaan penciptaan manusia pertama. Nah, itu manusia pertama. Nah, itu Nabi Adam alaihi salam. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan penciptaan manusia yang ada di dalam rahim. Jadi penciptaan manusia bukan penciptaan manusia yang pertama, tapi kita nih. Nah, ini nanti ada beberapa tahap. Nah, kalau dicari semuanya dan semuanya itu yang baru diketahui oleh manusia zaman ini. Kok zaman ini? Karena zaman tahun 1500 Masehi belum ketemu yang masalah ilmiah ini. Nah, kemungkinan nanti pada tahun-tahun berikutnya akan ditemukan lagi kesesuaian ilmu pengetahuan yang paling baru ditemukan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga semakin lama semakin tampak kebenaran Al-Quran. Di antaranya yang sudah ditemukan itu adalah perkembangan janin. Nanti kita bahas ini. Lalu tentang sidik jari, tentang masalah ubun-ubun, kaitannya dengan sujud. Lalu Al-Quran itu juga mencerdaskan otak. Orang yang belajar Al-Quran itu biasanya cerdas. Lalu Al-Quran itu mengandung penyembuh, zahir dan batin. Lalu sujud itu memasuk darah ke otak. Lalu tentang garis telapak tangan. Lalu hanya setetes mani yang membuahi. Jadi mani ini kan buatan setetes. Yang api berlomba menuju ke ovum itu kan hanya setetes gitu, yang sampai. Lalu mani yang bercampur. Ini sanes pelajaran biologi nggih. Tapi karena adalah bagaimana temuan-temuan ilmiah yang selaras dengan ayat-ayat Al-Quran. Lalu keistimewaan ASI, air susu ibu sampai 2 tahun itu, jenis kelamin bayi ditentukan oleh bapaknya. Jadi yang salah niku bukan ibunya. Anaknya kok wedok terus lanang terus niku nggih boten salah. Boten salah ibunya nggih. Lalu tentang tidur. Banyak to niku. Niku nek ditelateni satu mawon pun rong minggu. 3 minggu nggih. 12 dibagi 4 3 minggu. Lah hari ini kita akan membahas tentang perkembangan janin di dalam rahim. Oke, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad itu ada dal. Dal itu qalqalah. Pun hafal nggih? Qul huwallahu ahad. Tapi de-nya kalau yang ini tidak terlalu kencang atau disebut sughra. Kalau qul huwallahu ahad. Nah, itu kubro, pantulannya lebih keras. Mungkin harus diiling-iling, eling boten napa-napa.
napa mboten eling nggih pancen pun sepuh. Lali-lali. Kula nggih ngalami nek pun sepuh niku nggih angel kok eling-eling niku. Tapi mboten apa-apa, sing penting ngaji niku pun sae. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul Azim. Walaqad khalaqnal insan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Jadi mengapa kok kata-katanya saripati? Karena tidak setiap makanan dan minuman, makanan dan minuman itu kan sumbernya saking tanah. Nah, saripatinya Pak, yang tidak digunakan dibuang jadi nuwun sewu, jadi kotoran belakang maupun kencing maupun tai itu. Tetapi yang jadi niku maka akan salah satunya selain ke darah, daging, otot, juga ke sperma itu. Dan itu terbukti jenengan kalau yang lebih bergizi bahasa sekarang itu biasanya libidonya tinggi dan spermanya nek gelem ngamati niku lebih banyak. Dados tembung saripati tanah itu bermakna memang dari makanan-makanan. Pak, kalau dari saripati tanah apa harus berdiri di atas tanah? Mboten kan gitu. Umpamanya orang kemudian ditinggal di mana? Luar angkasa niku tetap punya karena makanannya itu sumbernya adalah dari. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di tempat yang kokoh atau rahim. Jadi rahim niku tempat yang kokoh. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Jadi yang pertama dari saripati tanah, kemudian menuju ke dalam rahim, disimpan dalam rahim yang disebut sebagai tempat yang kokoh, kemudian air mani itu menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Nah, ini yang proses ini Pak yang menjadikan seorang profesor sampai rela hati dengan lega masuk Islam. Proses ini. Tapi ini baru permulaan nggih. Dari air mani itu kami jadikan segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqah, kemudian kami jadikan segumpal darah itu mudghah. Daging. Jadi segumpal darah, segumpal daging. Darah dulu terus kemudian daging. Fa khalaqnal mudghata idama, dan kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Fakasawunal idama lahma, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Segumpal mani disimpan di rahim menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, si daging dibungkus dengan tulang dibungkus dengan daging. Berikutnya fakasawunal tsumma ansha'nahu khalqa, kemudian kami jadikan yaitu makhluk yang berbentuk lain. Penentuannya sepertinya Bapak-bapak, saat
sudah dibungkus daging inilah dibentuk kalau memang itu manusia jadi manusia. Artinya kalau itu di rahimnya hewan ya jadi hewan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Bapak-bapak, niki berkali-kali nggih sejak 3 minggu yang lalu kita bicara tentang Kate Moore. Ingat nggih Pak Misbah waktu di rumahnya Mbak Giman. Profesor Kate Moore. Itu guru besar Departemen Anatomi dan Biologi Sel Universitas Toronto, Kanada. Kemarin sudah saya sampaikan, profesor kok kemudian meneliti terus menemukan sesuatu, niku kan mengalami atau menjalani proses yang panjang. Sehingga apa yang ditemukan itu kok kemudian, saya menemukan ini. Ora iku biyen wis ana iku kaget. Termasuk Al-Qur'an itu. Sudah meneliti detail dan bertahun-tahun mungkin penelitiannya, tapi ternyata wis ono alah berarti memang kebenaran yang dipegang karena proses pencarian itu akhirnya klop dengan Al-Qur'an. Nah, jadilah kemudian dia itu sebetulnya Bapak-bapak untuk meningkatkan keimanan kita diantaranya caranya seperti itu. Kalau Profesor Kate Moore ini menjadi mu'alaf, kalau kita keyakinannya menjadi tambah. Nah, Pak, kita kan bukan peneliti. Nah, kalau kita bukan peneliti, di bidangnya masing-masing. Saya yakin di bidang masing-masing itu kalau mau mengilmuni, artinya diteliti, itu pasti akan ketemu ayat-ayat Allah yang menyebabkan kita itu bertambah keyakinan. Oke. Nah, Kate Moore yang dari profesor dari Universitas Toronto, Kanada itu terkagum-kagum. Betapa tidak kitab suci umat Islam itu mampu menjelaskan proses penciptaan manusia secara detail belasan abad sebelum teknologi kedokteran mampu mempelajarinya. Jadi sekarang kedokteran mampu mempelajarinya, tapi rumusnya sudah jadi dulu. Niki komentar beliau nih, dalam bahasa Indonesia. Beliau berkata seperti ini. Saya tak tahu apa-apa tentang agama. Kebanyakan orang-orang kan banyak yang ateis. Jadi dia bilang begini. Saya tak tahu apa-apa tentang agama. Namun saya meyakini kebenaran fakta yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah nih ditambah. Nah, ceritanya niku kan ngeten, Pak. Beliau itu diajak tahun 1980. Profesor Kate Moore itu diundang ke Arab Saudi. Niki cerita awalnya, niki belum Islam. Diundang ke Arab Saudi untuk memberikan kuliah anatomi dan embriologi di Universitas King Abdul Aziz. Di sana Moore didekati oleh komite embriologi dari universitas agar membantu menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan hadis tentang reproduksi manusia dan perkembangan embriologi. Awalnya beliau diminta untuk menafsirkan Al-Quran yang berhubungan dengan ilmunya Kate Moore. Akhirnya pada awalnya setelah tahu itu Kate Moore itu komentarnya, saya sungguh sangat bahagia bisa membantu mengklarifikasi pernyataan Al-Quran tentang perkembangan manusia. Jelaslah bagi saya, pernyataan Al-Quran itu pastilah turun kepada Nabi Muhammad dari Tuhan. Karena apa? Gini wow. Kadang-kadang kan ngeten terus. Wong ngono wae. Ngono wae kok iso orang menyebabkan orang masuk Islam. Nah, biasanya Bapak-bapak yang bilang ngono wae niku pancen mboten ngerti proses. Nah, wih, sapi ini kok iso gede-gede ngono. Saweneng pokoke sapine gede pun titik to. Saweneng. Tapi yang lebih senang lagi niku kan sing ngeramut ke bayi sampai sapi tadi gede. Gitu? Karena dia tahap demi sama dengan Profesor Kate Moore itu, dia niku pun
Ibaratnya penelitiannya niku nggih, coba neliti janin. Yang harus dilakukan apa? Buka janin toh. Nah, niku janine sinten? Nyarinya sulit mboten. Niku mohon pekerjaan belum tentu selesai sebulan 2 bulan. Nyari umpamanya ada orang yang meninggal dalam keadaan hamil atau mencari mikroskop atau mencari persetujuan dari sana sini dan macam-macam. Nah, niku begitu dapat niku kan wah, lega kan nggih. Satu tahap lagi. Nah, begitu banyak tahap yang dilalui, maka Bapak saat menemukan sesuatu pasti kebahagiaannya atau kesenangannya itu sangat luar biasa. Kalau cuma didengar informasi, oh ngono ta. Itu sama. Kalau kita mendengar dulu 10 November, oh itu mbah ya dengan umpamanya ikut perang. Wah, iya, mbahku hebat, pahlawan kan umpamanya ngoten nggih. Tapi nek simbahe jenengan dhewe niku cerita, niku saged kali nangis. Napa? Aku biyen berjuang kanca raketku iku ketembak sikile bar ngono ketembak dodone. Wah, aku tak gotong nang ndi. Wah, niku nangis sekali cerita. Itu sama dengan hal seperti ini. Kalau orang itu bersungguh-sungguh pada satu hal, lalu kemudian mendapatkan hasil, maka hasilnya itu sangat berarti. Kok kemudian setelah seberarti itu, dia tahu Al-Quran. Lah aku oleh golek itu ibaratnya dengan bekerja keras ternyata Al-Quran sudah ada sejak dulu. Nah, kalau diri kita masing-masing Bapak, niku saged mencari apa yang itu sesuai dengan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran maupun hadis. Contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu Quran surat At-Tolak 2 dan 3. Duanya mboten lengkap niku. Niku panjang. Nah, duanya niku di akhir ngoten. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan jalan keluar. Niki pernah nggak kita membuktikan bahwa kita niku dalam kondisi yang sulit tapi tetap pokoknya sulit apapun kita nggak boleh menerabas perintah Allah. Nah, itu sudah umpamanya itu sudah kita lakukan. Memang betul-betul jalan keluar niku akan diberikan. Nah, niku pengalaman-pengalaman seperti itu bener Al-Qur'an. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa tadi rizki yang tidak terduga-duga. Nggih, tanpa dikira-kira. Pak, niku sing mboten iman malah duwite kathah kok. Lah duwite kathah niku rezeki mboten. Kan kita paham nggih, duit kathah niku rezeki nggih bisa jadi rezeki, bisa jadi bagian dari rezeki, tapi bisa jadi itu adalah bisa jadi ujian dan bisa jadi orang mendapatkan uang tapi rezekinya hilang. Nah, nggih, mendapatkan uang tapi rezekinya hilang. Itu sakit karena rezeki itu adalah bukan uang. Nomor 1, rezeki yang paling ampun niku iman. Kok enten uang duit tambah akeh duit tambah imane entek niku berarti ngene wow. Uang datang rezeki hilang. Enten malih wong kartu uang tapi malah tukaran karo kancane. Masalahe napa? Biasane nek pas ora ana duwike kompak, pas ana duwite rebutan. Nah, jadi ini rezeki persaudaraan, pertemanan, persahabatan bisa pecah. Nah, pemalih royokan, duit datang royokan kalau saudara sendiri sekandung. Nah, ini rezeki ini hilang tenan, Pak. Nggih. Wong kita niku nek kehilangan saudara, kehilangan teman itu kan nggih padahal kepercayaan sudah bertahun-tahun
uang datang malah pecah. Belum lagi masalah sakit. Belum lagi masalah ayam tentrem dan seterusnya. Niku, Bapak. Kalau orang betul-betul bertakwa, dia akan diberikan oleh Allah rezeki yang tanpa diduga-duga. Hanya saja seringkali rezeki niku harus dibedakan antara ditutupi kebutuhannya dengan ditutupi keinginannya. Ada orang niku wah kepinginanku ora jare nek takwa iku oleh rezeki tanpa diduga-duga. Lah iku keinginan apa kebutuhan? Biasanya kalau kebutuhan pasti ditutup. Ditutup niku maksudnya diparingi. Nggih. Nggih, niki komentar Profesor Ketmore lagi nggih. Niki enten komentare malih ngaten. Sang profesor awalnya mengaku heran dengan akurasi isi surat yang terekam pada abad ke-7. Proses mau lho, Pak. Jadi napa mau? Mani, setetes mani, terus kemudian dalam kandungan menjadi darah, menjadi daging, terus kemudian terbentuk tulang, tulang terbungkus daging, terus terbentuk manusia. Nggih. Beliau ngeten iki komentarnya yang lain. Tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin. Kecuali berarti memang itu adalah wahyu yang membuat manusia itu sendiri. Ini banyak sekali, Pak. Termasuk ada niki kan kalau seperti Profesor Ketmore niki kan terus terang. Dia menemukan keajaiban ayat-ayat Al-Qur'an kemudian masuk Islam. Ada profesor-profesor yang lain itu menemukan seperti itu tapi nggih mu'alaf tapi mboten di umum-umumke. Biasanya niku lembagane sing galak, Pak. Kalau dia ngomong keislamannya bisa dipecat dari lembaganya. Niku kathah cerita kaya ngoten niku. Resiko. Nah, niku termasuk yang menemukan tidak bertemunya dua air di laut niku, Pak. Nah, niku memang kalau saya baca komentarnya itu sampai tidak bertemunya itu seperti ada dinding. Dinding gini ini enggak bertemu sama sekali. Sulit sekali. Tapi beliaunya itu kemudian tidak mengumumkan keislamannya. Enten malih meskipun profesor menemukan hal yang luar biasa tetapi juga tidak mu'alaf. Itu karena sejak awal dia nyarinya bukan kebenaran. Nyarinya dana penelitian. Ya, dana-dananya itu. Lalu niki analisis kata lebih detail nggih, Pak. Niki yang pertama, tahap pertama penciptaan janin disebut sulalah. Tadi kan sulalatin tin. Sulalah itu dimulai dari saripati mani. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati air yang hina atau air mani. Manusia bukan diciptakan dari seluruh mani yang keluar dari suami istri, tapi hanya sebagian yang halus. Penjelasan bahwa tidak semua air mani, hanya sebagian yang halus, itulah yang dimaksud sulalah. Jadi kata sulalah nih mawon menunjukkan ketelitian akurasi yang sangat tinggi. Menurut riset yang diteliti para ahli, bahwa manusia itu tercipta dari satu sperma saja. Sangat sedikit sekali bila dibandingkan sperma yang keluar dari laki-laki yang mencapai jutaan sperma. Jutaan ya bener ternyata. Jadi sperma kita ini sekali keluar itu jutaan. Nah, satu itulah yang namanya sulalah niku.
Sulala adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan proses terbentuknya janin ini. Karena satu dari jutaan sperma ini bergerak menuju rahim untuk membuahi ovum atau sel telur dari wanita. Jadi ini betul-betul emat. Kok kata-katanya kok dalam Al-Quran sulala? Enggak, karena prosesnya yang itu tadi. Pilihan satu terpilih dari jutaan. Nah, itu dengan kata sulalah memang yang paling tepat. Sekarang kata yang kedua, alaqoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Bahasa di Al-Qur'annya alaqoh. Alaqoh berarti juga nama dari binatang kecil yang hidup di air dan di tanah yang terkadang menempel di mulut binatang pada waktu minum di rawa-rawa seperti lintah. Bentuk janin pada fase ini sangat mirip sekali dengan binatang lintah tersebut. Kalau keduanya difoto bersamaan, niscaya manusia tidak akan bisa membedakan bentuk dan gambar keduanya. Penggunaan kata alaqoh, lalu bentuk alaqoh yang seperti lintah. Lintah niku tidak seperti ular, tidak seperti cacing, tidak seperti lintah niku lintah, bentuknya niku unik sekali. Sama pun tidak bisa, kalau sama menempelnya bukan seperti ular gigit juga. Gitu. Sing pernah disedot litas ini. Ya kan pernah. Nah, niku kan bukan gigi. Kan beda lah dengan ular ngoten. Nah, kata-kata alaqoh niku mawon sudah menunjukkan ketelitian yang sangat tinggi. Oleh karena itu Bapak-bapak luar biasa. Memang Al-Qur'an sama yang ciptakan alam semesta ini sami kok sumbernya. Yang ketiga mudghah, segumpal daging. Dari para ahli menyimpulkan tulang sebelum daging yang menutup itu baru diketahui, ini menurut ahli, baru diketahui oleh para ahli zaman sekarang. Itu pun dengan bantuan alat-alat fotografi. Ternyata dari segumpal daging menjadi tulang-tulang nih, lalu dibungkus daging, itu baru diketahui dengan bantuan fotografi. Gampangannya ya, jenengan kalau memperhatikan matahari dari pagi sampai sore berapa jam? Nek enten kamera dipancar gini, terus dicepatkan, sing ngamati kan kamera toh Pak. Terus nggih. Jenengan mau ngamati ngeten iki terus perkembangan apa? Tulang gumpal darah menjadi tulang lalu kemudian ditulis daging. Nggih, apalagi niku bukan barang yang bisa dilihat oleh mata biasa. Nah, dengan bantuan alat-alat itu kemudian tampak nyata perkembangan itu. Bisa dipercepat, bisa diulang. Oh, ternyata celeret-celerete. Bayangan kula ngeten nggih. Celeret-celerete benang sutra menjadi kain. Niku nek mboten dimati tenan kan mboten ngertos. Nggih. Bapak, yang terakhir terbentuknya pembentukan menjadi tubuh manusia. Niki periode ini, periode pembentukan tubuh manusia tadi itu setelah ada dagingnya, bahwa bentuk tulang berbentuk bengkok menyerupai bulan sabit. Kan cilik banget wong janin dong, Pak. Kayak bulan sabit, kemudian mulai berubah lurus dan tegak. Dan ditambah lagi ada sesuatu yang membedakan janin dengan makhluk hidup yang lain, yaitu sempurnanya bentuk tubuh pada pekan ke-8. Bapak-bapak, kita sekarang mencoba hadisnya. Hadis niku kan manusia itu ditempatkan di rahim niku kan terbagi menjadi ada 40 ngoten nggih. 40 pertama manusia itu alaqoh. 40 hari kedua niku mudghah. 40 hari pertama
Nggih, 40 hari pertemuan antara sperma dan ovum itu lalu berkembang setelah 40 hari menjadi alaqah tadi yang seperti lintah, kemudian menjadi mudghah niku 40 hari. 120 hari. Saya tadi mencoba mencari, saya hubungkan dengan USG. Ternyata USG itu paling awal bisa dilakukan umurnya 18 sampai 20 minggu. Kalau pikir kalau kalkulator itu ping 18. Mirip dengan hadis ini. Artinya setelah 40 hari ketiga itu kan manusia diberi apa? Diberi ruh. Nah, disitulah ditetapkan oleh Allah laki-laki atau perempuan, rezekine pripun, matine kapan, jodohe sinten kan ngoten. Nah, makanya USG niku baru bisa dilakukan sesudah dikasih ruh ditentukan lanang wedok ini wow. Oh, berarti ini ada tambahan satu lagi, kecocokan antara ilmu pengetahuan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis inilah Bapak-bapak orang-orang yang masih melakukan doa bersama seperti Pak Misbah dulu baca surat Yusuf dengan harapan dengan membaca itu berdoa agar anaknya seperti surat yang dibaca itu surat Yusuf atau surat Maryam. Ini ku pilihan, boleh dilakukan, boleh boten. Sedekah nggih tetep saya toh. Bapak-bapak untuk dalu menika. Nah, malam hari ini kita cukup untuk minggu depan entah mau kita lanjutkan yang ini atau tema yang lain, monggo mawon. Untuk malam hari ini terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.